Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Astini. Saya CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Denpasar. Kali ini koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentunya, guru harus memperhatikan melalui materi ajar yang akan digunakan, merupakan media yang akan digunakan, termasuk dalam proses pembelajaran, semua berpusat kepada murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang, dan melakukan penilaian formatif berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Tentunya mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada, mulai dari menggunakan diagnostik awal maupun pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang kedua, minat murid. Minat anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya, mereka memiliki minat bakat yang berbeda-beda sehingga guru harus mengetahui minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dari mempengaruhi lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, dan kecerdasan belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, kemudian membaca raport murid di kelas sebelumnya, bisa juga menggunakan sebagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten yang isinya berhubungan dengan pembelajaran siswa, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi ajar, kemudian konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, hasil atau bukti yang ditunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan maupun penerapan
dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya di program guru penggerak, jadi dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, kemudian harus bisa reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dilihat dari visi guru penggerak, dengan adanya visi seorang guru di mana ia memimpin pembelajaran untuk muridnya di masa yang akan datang, yang mengusung pendidikan berpihak pada murid. Kemudian kalau dilihat dari nilai dan peran guru penggerak, dengan nilai peran guru penggerak ini diharapkan guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam aksi nyata. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.